Mazmur 92 ayat 6 bilang begini, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Karena Tuhan selalu memiliki rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan buat setiap kita. Mari siapkan hati lebih lagi. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari saya jemput kita sekali lagi, bangkit berdiri, katakan indah rencanamu. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti, dulu ku tak tahu, oh Tuhan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti, Kau tolong padaku. Oh, kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Sekali lagi nyatakan, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Amin. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kami percaya bahwa rencanamu indah dalam setiap kami Bapa. Dan hari ini kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan baru. Tuhan yang terus memberikan kami pengharapan yang baru. Pagi hari ini Tuhan kami mau belajar dari firman Tuhan. Pimpin setiap kami, urapi setiap kami. Dan ketika kami mendengar firman Tuhan, biar firman itu bukan hanya jadi informasi saja, tapi jadi transformasi dalam hidup kami. Kami mau membuka hati kami yang lebar. Bapak, Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami di tempat ini. Terima kasih Bapak. Urapi Marsha, karena aku gak bisa apa-apa tanpa Engkau Bapak. Biar kami mendengar firman Tuhan dan kami melakukannya di dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Shalom, senang sekali saya awalnya mau memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya mau disayang sama keluarga Glow di Season City ini. Nama saya adalah Marsha Manopo. Dan kalau ada Manopo di belakang selalu ada pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertama siapanya Jimmy Manopo? Itu biasanya keluarga yang sudah dewasa, papa mama kita ya. Papa saya dulu adalah seorang musisi, seorang drummer. Dia bandnya namanya The Rollies saudara. Kalau saudara tahu lagunya tuh seperti ini saudara. Cinta yang tulus di dalam hatiku telah bersemi karena, kita tunjuk Tuhan aja ya saudara ya. Karenamu hati yang suram kini tiada lagi. Telah bersinar karenamu semua yang ada padamu. Itu dia Bapak Ibu Saudara ya, ada haleluya. Nah Papa saya seorang drummer waktu itu. Dan saya juga dulu seorang drummer, saya main musik buat Indonesian Idol, Pinkan Mambo yang sekarang udah jualan donat ya saudara ya. Dan juga buat Marcelo Tahitu dan istri saya, dia dulu adalah sinden OVJ waktu di Trans 7. Sule dan Parto masih di sana, jadi saya jadi sinden. Nah kami sekarang melayani di sebuah gereja, kami menggembalakan di sebuah gereja namanya GBI KC dan senang bisa terkoneksi di tempat ini. Terima kasih buat Pak Gembala dan Bu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk kami hadir di sini jadi keluarga dengan saudara. Haleluya. Dan awalnya saya mau mengucapkan juga gongsi facai buat saudara-saudara semua yang merayakan. Istri saya juga Chinese. So hari ini kita berbicara tentang keluarga, sama-sama bilang keluarga saudara. Karena keluarga ini menarik saudara, kita tuh ada perasaan push and pull sama keluarga. Ada relationship, love and hate relationship sama keluarga. Kalau kita mengasihi keluarga, kita sangat mengasihi keluarga. Tapi giliran kita disakiti sama keluarga, sakitnya tuh lebih dalam saudara daripada orang lain yang menyakiti kita. Setuju ya saudara ya? Tapi hari ini bagaimana love that put family first. Kita tahu, saya percaya kita semua melayani Tuhan, tapi bagaimana kita juga di rumah kita melayani keluarga kita. Haleluya. So, pertama kita akan coba lihat ini Bapak Ibu Saudara, home. Apa yang menjadi pikiran Bapak Ibu Saudara ketika muncul kata home? Ada beberapa orang yang, wah keluargaku baik-baik saja. Keluargaku normal-normal aja, biasa-biasa aja. Nggak ada sesuatu yang heboh dari keluargaku. Tapi mungkin ada juga yang berkata, aduh keluargaku udahlah gak usah ngomong tentang keluarga deh. Saya gak suka sama keluarga saya, kurang harmonis. Kalau ngomong keluarga udah mendingan saya keluar deh, saya cabut deh. Mungkin kita ada beberapa kita yang berada di dalam dua sisi ini. Satu sisi ketika keluarganya baik-baik saja, satu sisi ketika keluarganya mengalami suatu masalah. Nah hari-hari ini saudara kita bisa melihat dunia itu sedang mengalami sesuatu yang ketidakpastian, setuju ya saudara ya? Kabar-kabar di luar sana terkadang membuat kita takut, kecewa, panik, gelisah. Pertanyaannya apakah keluarga kita, home kita bisa menjadi safe place buat kita? Bisa menjadi di mana anak-anak cerita sama kita.
suami istri berdiskusi, saling ngobrol. Bisakah keluarga menjadi tempat kita pulang? Saya percaya dalam keluarga kita menjadi apa adanya, saudara. Dan hari ini, mari kita sama-sama melihat keluarga kita dan mengasihi keluarga kita. Mungkin ada yang home-nya ternyata bukan di keluarga. Banyak anak-anak muda yang ternyata home-nya di luar sana, senangnya main sama teman-temannya, nongkrong di luar, pulang tidur, makan, pergi lagi, pulang tidur, makan, pulang. Begitu aja terus, sampai akhirnya keluarga sepertinya cuek. Karena kita melihat emang benar-benar keluarga ini ya saudara ya, itu sesuatu beneran ada love and hate relationship di situ. Beneran ada push and pull relationship di situ. Tapi hari ini kita mau belajar love that put family first. Supaya bukan hanya kita melayani di gereja, tapi juga dalam rumah kita hadirat Tuhan ada di situ, yang percaya katakan amin. Anak-anak kita belajar Kristus lewat hidup kita. Mereka mengenal Kristus lewat hidup kita. Nah mari kita sama-sama baca dari Kolose 3 ayat 12 sampai 14 Bapak Ibu Saudara. Yang wanita baca yang genap, yang pria baca yang ganjil. Ayat 14 kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Yang mau katakan wuh. Haleluya. Wanita terlebih dahulu ayat 12, 1, 2, 3. Ayat 13 yang pria, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Kita sama-sama 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Katakan amin saudara. Nah saudara, Paulus menulis surat ini ketika jemaat Kolose hidup di tengah budaya Romawi yang sangat keras. Dan kita melihat Paulus berbicara tentang keluarga. Karena nanti kalau saudara baca di ayat 18, 19, 20 nanti kita akan ke sana. Paulus berbicara tentang keluarga. Tapi Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Kolose bahwa keluarga kita harus dibangun di atas Injil. Di atas Kristus. Makanya menarik sekali ketika dia pertama kali dia mention kata ini saudara. Sebagai orang-orang pilihan Allah. Ini adalah sebuah identitas yang diberikan. Katakan identitas saudara. Manusia baru ketika kita percaya kepada Yesus. Yang lama telah berlalu, amin saudara. Yang baru sudah datang. Nah ketika identitas baru itu kita kenakan saudara, karakter kita keluar tuh saudara, karakter Kristus. Belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan menariknya, ia memulai dengan sebuah identitas. Dia tidak memulai dengan hai suami, karena nanti ayat 18 bilang seperti itu. Hai suami, kasihilah istri, istri hormati suami, anak-anak, dan lain sebagainya. Sebelum dia berbicara keluarga, dia berbicara tentang identitas kita. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Katakan amin saudara. Coba lihat kiri kanannya. Ini dia nih orang-orang pilihan Tuhan yang luar biasa ya. Haleluya ya. Dan ketika manusia baru itu kita kenakan, karakter berubah saudara. Akan ada itu semua belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan itu yang akan memulihkan relasi di dalam keluarga kita. Karena identitas itu saudara. Suatu waktu ada anak muda, saya ketemu seorang anak muda, datang ibadah saudara. Mukanya serem sekali. Brewoknya lebih lebat dari saya saudara. Badannya besar. Lalu di dalam pujian penyembahan, wah mukanya serem sekali saudara, dia kayak menantang gitu saudara dalam jemaat ya. Gini aja ngeliatin, kesannya apa lu kayak gitu saudara. Iya. Lalu Roh Kudus menggerakkan saya untuk mendoakan dia saudara. Saya doakan dia, saya datangi dia. Setelah firman, saya doakan dia. Dan tiba-tiba saudara, tangannya saudara dari begini. Tiba-tiba bahunya menjadi begini saudara. Begini saudara.
Wah kenapa nih? Pas saya lihat dia lagi nangis saudara. Wah pas saya lihat, itulah. Pendeta paling suka kalau begitu saudara, nangis-nangis gitu ya. Langsung saya peluk saudara. Sat. Cuman karena terlalu besar saudara, jadi agak sulit saudara. Agak susah saudara, susah. Tapi saya peluk dia dan dia menangis. Bayangkan saudara, wajah sangar, preman, seram, berewokan, dia nangis. Gitu. Dan itu di baju saya saudara. Jadi saudara bisa bayangkan ada pulau-pulau di situ saudara ya. Entah dari mana saja itu saudara. Dia nangis. And long story short, setelah selesai ibadah, saya ketemu dia. Apa kabar bro? Dia ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia bilang gini, I hate my family. Terus dia cerita ternyata saudara dia dibuang sama keluarganya. Karena papanya narkoba, mamanya narkoba. Dia selalu dititipin sama eyangnya, sama omnya, sama pamannya, tantenya, papa mamanya gak pernah ngurus dia sama sekali dari kecil. Dan di situ tumbuh kepahitan yang luar biasa saudara. Dia benci sekali sama papa mamanya. Tapi dia bilang seperti ini, pas tadi berdoa pastor, saya ngerasa ada sesuatu yang selama ini saya cari. Saya ngerasa kasih itu, saya ngerasa dikasihi, saya ngerasa dipeluk pastor. Dalam hati saya, itu masa yang peluk kali. Ngerasa kamu. Tapi dia kan, saya ngerasa ini sesuatu yang saya cari pastor. Saya mengalami kasih Tuhan, makanya saya gak kuat, saya menangis. Dan setelah itu saudara, dia bertanya, what should I do pastor? Apa yang harus aku lakukan? Lalu saya bilang seperti ini, kamu harus ampuni keluarga kamu. Kamu harus minta maaf sama keluargamu. And you know what saudara, disitulah dia merasa keadaan menjadi tidak adil buat dia. Karena dia merasa, kenapa harus saya yang minta maaf? Harusnya mereka yang minta maaf. Saya ini yang dibuang loh. Saya yang ditinggalkan loh. Harusnya mereka yang minta maaf, saya juga gak minta dilahirkan kok. Lalu akhirnya kami dampingi. Dan singkat cerita, pada akhirnya saudara, suatu hari dia bilang, Kak aku mau memaafkan orang tuaku. Luar biasa saudara, tepuk tangan buat Tuhan kita dong Bapak Ibu Saudara. Saudara lihat itu, ketika identitasnya berubah, orang pilihan Tuhan. Karakter itu muncul saudara, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan pada akhirnya dia WhatsApp mamanya. Pas dia WhatsApp mamanya, karena responnya gak tahu saudara, dia dibuang dari kecil. Responnya mungkin bisa jadi malah mamanya gak bales atau apa. Tapi dengan rendah hati, dengan kasih Kristus, dia WhatsApp mamanya. Dan ternyata mamanya balas banyak sekali, panjang sekali. Mama juga minta maaf. Dan kita melihat di situ pemulihan terjadi di dalam keluarga lewat anak yang dibuang ini saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Lalu dia dibaptis. Pas dibaptis saya kaget. Dia goncengan naik motor. Di belakangnya ada mamanya saudara. Saya tanya, bro, karena saya tahu ceritanya. Terus dia balik, Kak. Karena dia juga gak nyangka saudara. Lalu setelah mau dibaptis, sudah masuk kolam nih saudara, celengak-celunguk. Ini yang luar biasa saudara. Papanya yang selama ini juga buang dia, datang saudara. Karena dia WhatsApp papanya juga. Dan dia minta maaf sama papanya. Papanya datang saudara. Dan setelah dibaptis saudara, yang pasti saya angkat lagi dong saudara ya. Kamu mungkin saya diemin terus kan saudara ya. Dosa kamu terlalu banyak, terlalu dalam kamu menyakiti orang tuamu. Saya angkat dia. Dan hal yang pertama dia lakukan adalah dia peluk papa mamanya. Lihat itu saudara. Setelah identitas baru, manusia lama kita diubahkan menjadi manusia baru. Karakter itu mah muncul saudara. Bahkan di dalam keluarga. Dan itulah yang akan memulihkan relasi dalam keluarga. Meskipun papa mamanya gak jadi satu, papanya sudah meninggal. Tapi puji Tuhan, tahun lalu, tepat tahun lalu, bulan Februari, mamanya dibaptis, terima Tuhan Yesus melalui anak ini Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Hal yang gak mungkin. Tapi mungkin saudara buat Tuhan kita karena Tuhan kita baik. Yang percaya katakan amin.
Dia mungkin dididik dengan budaya yang keras, dia dididik dengan budaya yang diacuhkan, makanya dia bertumbuh dengan sangat keras. Tapi di sini Paulus mau bicara tentang kamu adalah orang pilihan Allah. Yang artinya adalah saudara, keluarga Kristen dibangun bukan dari budaya, tapi dari firman Tuhan, dari Injil saudara, amin. Kita boleh dididik keras, kita boleh dididik dengan ajaran seperti apa, tapi jangan lupa bahwa Injil lah yang membentuk keluarga kita saudara. Firman Tuhan yang membentuk keluarga kita. Itu sebabnya kita punya kasih itu buat keluarga kita, haleluya. Saya nih orangnya keras, yes. Mungkin dulu, tapi ketika identitas itu baru, orang-orang pilihan Allah, kita punya hati untuk mengasihi dan lemah lembut, haleluya. Keluarga Kristen dibangun. Bukan dari budaya, tetapi dari Injil. Kita lanjut saudara, ayat 13 bilang ini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Karena kekristenan bicara pengampunan. Yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, ini kata-katanya indah saudara, kenakanlah kasih. Katakan kenakanlah kasih. Nah, kenakanlah kasih itu saudara, bahasa aslinya Paulus memakai istilah yang luar biasa. Namanya endicete, yang artinya adalah kenakan. Pakai nih kasih nih. Kasih itu bukan perasaan sekali-sekali saudara, tapi kasih adalah keputusan yang terus-menerus dipakai. Katakan amin. Istri saya menikah dengan saya menyadari bahwa mujizat itu ada saudara, haleluya. Saya kalau makan saudara, kecap selalu ada di meja. Istri saya suka bilang, ini kalau udah selesai pakai kecap, taruh lagi di tempatnya dong. Siap, pertama mah siap-siap saudara. Tapi yang namanya manusia kan suka lupa ya saudara ya. Terkadang ada aja, tetap aja di kecap itu ada di meja makan saudara. Dan istri saya harus beresin lagi, balikin lagi. Tapi kan harus sabar ya istriku, haleluya, shalom. Sarange. Masih juga saudara. Makanya keputusan itu harus mengasihi, harus setiap hari saudara, haleluya. Sering kali kita juga transaksional dalam keluarga. Saya pun bertobat saudara. Karena kami tinggal berdua, kami belum dikaruniain anak. Dan di rumah kami ya berdua aja pacaran gitu ya saudara ya. Kadang kalau cuci piring saudara, saya udah cuci pagi nih. Kalau istri saya suruh cuci, kan udah dicuci tadi. Saya kan pagi yang cuci. Gantian kamu dong. Atau saya kan udah cari uang, kamu dong ngurus anak. Kamu dong ganti popok. Lihat transaksional saudara, kenakanlah kasih. Setiap hari, katakan amin saudara. Kenakanlah kasih setiap hari, karena itu penting. Karena tanpa kasih, struktur keluarga mah jadi kaku saudara. Suami istri gak bicara. Satu ruangan sih, satu gedung sih. Tapi kapan terakhir kita bilang, "Ma, kamu tetap cantik deh. Meskipun rambut kamu udah jarang mah. Tapi kamu tetap anggun. Papa, kamu tetap gagah deh. Aku sayang sama papa. Meskipun perut kamu agak maju sedikit ya Pak. Dibandingkan masih muda. Tapi buat mama papa tetap gagah. Sarage. Kalau nggak ada kasih, terkadang sepi saudara. Anak-anak juga ngomong seperlunya. Kalau pada perlu doang ngomong saudara. Sehingga kadang keluarga Kristen jadi keluarga yang sangat dingin. Tapi saya percaya di sini tidak ada. Di sini keluarga yang bersinar semua. Haleluya. Keluarga yang mengasihi Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Amin saudara. Aminnya fals ini saudara nih. Amin, yes. Dan yang terakhir saudara, relasi keluarga adalah sebagai arena Injil. Kenapa saya katakan demikian? Karena setelah ini kalau saudara lihat di Kolose 18 sampai 21, Paulus langsung merelasikan kepada keluarga. Setelah ngomong itu, kamu adalah orang-orang pilihan, kenakanlah kasih. Baru Paulus bilang, hai istri,
tunduk sama suami. Gimana bisa tunduk Pak Pendeta? Dia pergi terus, pedal terus, bola terus, nonton terus sama suami. Gimana saya bisa mengasihi dia? Aduh dia marah-marah terus kalau pulang. Aduh dia terus nyuruh-nyuruh saya, minta kopi, minta teh. Gak apa-apa ibu, katakan amin yang ibu-ibu. Fales nih aminnya, gak ada yang amin. Daripada yang bikin teh sama kopi, sekretaris yang ada di kantor, Pak mau minum apa? Dingin atau anget Pak? Kalau di rumah dicuekin, mah ada kopi nggak? Ada tuh, bikin sendiri. Suruh ada, dan lain sebagainya saudara. Perlu kasih. Habis itu, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah kepada anak-anakmu. Nah ini berbicara saudara tentang ego saudara. Karena yang merusak keluarga seringkali ego kita masing-masing. Kita ingin terus disenangkan. Kita terus memikirkan diri kita sendiri. Mungkin karena terlalu dekat ya saudara ya. Tapi udahlah cuek aja, dia gak mungkin marah. Gak apa-apa lah. It's okay lah. Kalau ego kita berkuasa, keluarga akan jadi korbannya saudara. Dan manusia sangat ego saudara. Sering kali kita memikirkan kenyamanan kita, keinginan kita. Sampai akhirnya mungkin terkadang ketika anak-anak mau cerita, kita mungkin lagi capek. Entar dulu. Hal-hal yang simpel saudara. Tadi pagi istri saya pakai baju. Saya baru bangun, belum juga ngucek mata saudara. Udah gimana, aku bajunya bagus enggak? Karena dia mau siap-siap mau pelayanan. Saya kan aduh, entar dulu. Tapi habis itu saya sadar saudara, oh iya. Padahal cuma bilang bagus atau enggak. Ntar juga gak dipilih, pilihan dia yang diambil. Betul ya saudara ya? Ibu-ibu kan wanita suka gitu ya, bagusan mana? Yang biru atau yang merah? Yang biru, aku pakai yang merah. Gitu saudara. Kita harus sabar, betul ya bapak-bapak ya? Setuju bapak-bapak? Iya betul itu. Kadang ada gak nyamannya, butuh pengorbanan saudara. Karena berbicara tentang suami istri, Tuhan Yesus selalu menggambarkan dengan Yesus dan jemaatnya. Dan Yesus dengan jemaatnya, He died buat jemaatnya. So untuk mengasihi, perlu ada pengorbanan setiap hari dalam keluarga saudara. Amin. Perlu setiap hari saudara. Kasih Tuhan itu nyata. Tapi sulit pastor mengasihi keluarga saya gak begitu harmonis. Papa saya galak dan lain sebagainya. Penuh dengan kekurangan. Mari kita lihat apa yang Yesus lakukan buat hidup kita saudara. Kita pun penuh kekurangan saudara. Kita pun gak sempurna. Tapi Yesus mau mati untuk saudara dan saya. Di dalam setiap kekurangan kita. Dia rela jadi manusia, turun ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit untuk menyelamatkan saudara dan saya. Kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Dia merendahkan dirinya, dia mengampuni meskipun kita tahu ya saudara kita yang selalu banyak salah sama Tuhan. Dan Yesus mengasihi tanpa syarat. So kita bisa mengenakan kasih Kristus. Karena Kristus terlebih dahulu mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Lihat kasih itu saudara. Lihat salib Kristus saudara. Karena di dalam salib Kristus, saya percaya kita menemukan cinta yang sejati. Ketidakadilan kita lihat salib Kristus. Harusnya kita yang binasa. Tapi justru Kristus yang menanggung dan menebus setiap dosa-dosa kita. So apa yang kita bisa lakukan saudara untuk keluarga kita. Supaya kita bisa mengasihi mereka. Dan saya percaya keluarga adalah tempat pertama di mana Injil terlihat nyata. Kita gak pernah bisa sembunyi, gak pernah bisa pakai topeng dalam keluarga. Karena keluarga yang melihat kita apa adanya saudara. Dan disitulah diuji, benar gak? Saya pun diuji. Ketika saya memberitakan firman, saya jalanin ini enggak?
di keluarga saya. Istri saya yang paling ngelihat. Karena dalam keluarga saya percaya, mereka akan melihat kita apa adanya, saudara. So gimana caranya, saudara? Love that put family first. Yang pertama, jadikan Yesus Raja, bukan ego. Katakan jadikan Yesus Raja, bukan ego. Kita mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi, saudara. Kita berkorban untuk keluarga kita karena terlebih dahulu Tuhan Yesus berkorban buat kita. Kita mengampuni keluarga yang mungkin udah nyakitin kita. Kita mengasihi keluarga yang udah jahat sama kita. Kita mampu melakukan itu karena kita melihat Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu melakukan itu buat kita. Dia mati buat kita. Kalau perlakuan orang sangat penting buat kita, memang ada orang-orang yang menyakiti kita, saudara. Kalau perlakuan itu sangat penting, jangan lupa kalau ada pribadi yang juga mati buat saudara. Dan dia sangat mengasihi saudara. Kalau perlakuan itu sangat penting, kenapa kita gak ngelihat karya salib Kristus dibandingkan orang-orang yang sudah nyakitin kita. Haleluya. Ketika kita melihat salib Kristus, disitulah kita lihat keindahannya Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jadikan Yesus Raja, bukan ego. Supaya kita bisa lebih melayani keluarga kita. Mengasihi keluarga kita. Dan yang kedua ini saudara, menerima anugerah Tuhan. Katakan menerima anugerah Tuhan. Saya percaya saudara dan saya di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Setuju ya saudara ya? Keluarga saudara bisa bertobat juga itu karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan yang percayakan saudara. Tuhan yang pulihkan saudara. Saya ingat keluarga saya juga gak terlalu harmonis saudara. Papa saya dulu pemain musik. Gak punya background pendeta saudara saya. Saya juga gak nyangka dari keluarga yang hancur ini justru saya jadi pendeta loh. Jadi hamba Tuhan. Papa saya dulu sangat keras dan suka mabuk saudara. Mama saya belum percaya Kristus. Beda server dia saudara. Jadi gak mungkin sekali keluarga ini bertobat saudara. Ada egonya masing-masing. Saya sering melihat papa saya marah-marah, mukulin mama, mukulin kami. Pernah suatu waktu papa saya mau pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Kakak saya nyamperin, papa. Papa saya malah ambil batu saudara. Mau ditimpuk, minggir kamu. Papa ngantuk. Nangis saudara. Disitulah muncul ego saya. Lihat nanti ya, kalau saya sudah besar. Saya cuma mau hidupi mama dan kakak saya. Saya gak peduli sama papa saya. Lihat ego itu saudara. Dan papa saya dulu orangnya dari keluarga yang sulit saudara. Jadi ketika bandnya ngetop, lagunya ngetop, dia punya banyak uang, egonya mulai saudara. Ingin menyenangkan apa yang dia mau. Mabuk lah, bayarin orang lah. Relasi diperbesar supaya dia dianggap sama orang. Kalau mungkin masa kecilnya dia gak pernah dianggap. Sehingga egonya muncul dan itu merusak keluarga saudara. Kami tidak mendapatkan kasih itu karena ego. Lalu suatu kali ini dia anugerah Tuhan saudara. Ada tante yang bilang, Marsha kamu mau gak keluarga kamu dipulihkan? Karena waktu itu saya ada 2 jalur kan ya saudara ya. Jadi kalau Natalan, kalau lebaran, nanti lebaran sebentar lagi. Kita makan opor ayam ya saudara ya. Kalau saya, tapi Natalan kita makan opor babi saudara. Nah itu aja tuh. 2 hal itu aja saudara. Tapi suatu waktu tante saya bilang, kamu mau dipulihkan? Boleh. Kamu berdoanya sama Tuhan Yesus. Karena saya setengah-setengah, saya bukan ambil sikap doa yang benar. Saya doanya gini saudara, saya nantangin Tuhan. Tuhan kalau emang benar Tuhan Yesus adalah Tuhan, saya mau keluarga saya dipulihkan. Kalau enggak ya berarti bukan. Saya bukan doa yang Yesus, Engkau Raja kami. Enggak saudara. Berlutut, nangis. Nantangin Tuhan. Tapi disitulah anugerah Tuhan saudara. Ketika saya berdoa, saya minta dipulihkan keluarga saya. Papa jatuh sakit waktu itu, kena hepatitis saudara. Hepatitis B kalau nggak salah. Udah kekuningan gitu. Atau C gitu, atau kolaborasi saya nggak tahu lah saudara. Pokoknya B atau C lah gitulah. Pas berdoa saudara, papa sembuh dan keluarga kami dipulihkan. Mama nerima Tuhan sebagai juru selamat. Tuhan Yesus, tepuk tangan buat Tuhan.
Padahal doanya begitu saudara, tapi kan Tuhan kan baik ya. Harusnya kalau saya doa, Tuhan kalau benar ini dong, harusnya kesambar petir saya saudara. Kurang ajar nih anak, cucu doa selesai saya. Tapi itulah kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita saudara. Gak pernah berhenti saudara. Terima anugerah itu. Kita melihat, aduh Tuhan keluargaku gini banget. Tapi aku mau berdoa buat keluargaku. Saya percaya saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya dan bagi orang yang mengasihi dia. Saya percaya keluarga pasti dipulihkan. Yang percaya katakan amin saudara. Menerima anugerah Tuhan. Dan yang terakhir ini yang penting saudara. Membangun disiplin rohani. Kalau kita lanjutkan ayatnya, Kolose 3 ayat 16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ini penting saudara, membangun disiplin rohani dalam keluarga. Mesbah keluarga. Amin. Merenungkan firman Tuhan dalam keluarga. Saudara, di luar ini udah gak pasti saudara, bener deh. Anak-anak kita harus menemukan safe place hanya dalam keluarga saudara. Bangun disiplin rohani di dalam keluarga. Doa, walaupun mungkin mereka bete, bangun itu saudara, mesbah keluarga. Berdoa bareng keluarga. Karena itu menunjukkan kita butuh Tuhan. Ketika papa saya disembuhkan, dia terima anugerahnya saudara. Ini yang menarik. Saya selalu ngelihat ke kamarnya dia berdoa, darah Yesus, tutup bungkus ke kepala, pundak semuanya Tuhan, tutup bungkus dengan darah Yesus. Gitu terus saudara. Dan dia ajak saya dengan kakak saya mesbah keluarga. Setiap hari. Suruh ayat hafalan, suruh dibacain ayat hafalannya. Seminggu ganti. Awalnya mah saya males banget saudara. Anak-anak muda, kalau diajak mesbah anak-anak kecil, aduh males banget. Mau sekolah, dibangunin jam 4 pagi, Tuhan Yesus tolong saudara. Lalu saya acting aja saudara, saya berlutut di belakang tempat tidur. Wah papa saya lihat, berlutut kamu ya, iya dong. Padahal saya mau tidur saudara, mau gini saudara. Dan saya tidur, beneran tidur. Males banget waktu itu. Tapi tanpa disadari, firman itu terus bertumbuh dalam hati saudara. Dan itu yang menguatkan kita pada masa pertumbuhan kita saudara. Anak-anak saudara harus mengenal Kristus lewat hidup saudara. Saudara harus menjadi papa dan mama rohani buat mereka. Dan harus dimulai dari kita. Boleh mereka punya kakak mentor di gereja, tapi yang pertama harus dari rumah saudara. Harus kita yang mengajarkan anak-anak kita. Karena kita gak akan tahu bagaimana nanti mereka bertumbuh ke depannya. Ketemu apa, kita gak tahu. Dan itu yang saya alami, benar saudara saya alami. Memang awalnya bete, awalnya gak suka, ngambek terus. Tapi ternyata firman itu yang terus bertumbuh sejak kecil saudara, dicekokin. Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus sayang. Kamu adalah anak Tuhan. Itu yang menjadi fondasi buat kita saudara. Sehingga suatu waktu saya jadi musisi nih ceritanya nih. Dan disitulah godaan demi godaan ada saudara. Saya main buat Pingkan Mambo, buat Elo. Dan itu kan mainnya di klub-klub malam saudara. Belum jadi pendeta waktu itu saudara. Jadi ketika Elo udah nyanyi, asalkan engkau tetap menanti. Asik gitu kan saudara ya. Setelah dia selesai, itu wanita kurang pakaian keluar semua saudara. Destak, gitu saudara. Godanya di situ, narkoba ditawarin saudara, mau nggak. Tapi karena firman itu melekat saudara, menjadi fondasi karena disiplin rohani itu yang menguatkan kita saudara. Ada rasa gelisah, Roh Kudus kayak kasih alarm gitu buat kita. Untuk ini gak baik, ini gak sesuai firman Tuhan. Saudara pasti ngalamin itu deh, ketika mau melakukan sesuatu yang gak sesuai dengan firman, pasti ada alarm Roh Kudus di hati kan. Kayak kayaknya gak boleh nih, kayaknya gak sesuai nih, ada pasti. Karena disiplin rohani itu. Sampai akhirnya dari band lain, seorang manajer bilang, lu kok gak aneh-aneh sih, gua bayarin deh. Dibayarin, mau dibayarin narkoba apa dan selain sebagainya. Saya bilang enggak nih.
Tuh ada cewek tuh, ditawarin cewek saudara, perempuan tuh. Dari Thailand, ih keren. Sawadikap. Cuman karena dicekokin terus, Yesus hadir bersama dengan kita. Bayangan saya bukan hanya wanita itu aja yang ada di situ saudara. Ada Tuhan Yesus di samping, jaga sikap gitu. Jaga sikap. Wah jadi gak jadi saudara. Karena kita percaya Yesus selalu hadir bersama dengan kita, betul ya? Bangun disiplin rohani saudara. Dengan keluarga, mesbah keluarga. Anak-anak, remaja, kalau papa mama ajakin kamu mesbah keluarga, nurut aja. Kita gak tahu apa yang akan kita alami di kedepan nanti. Godaan terlalu banyak, tapi biarlah Roh Kudus terus menguatkan saudara dan saya. Dan anak-anak kita. Kami dan keluarga, seisi rumah kami melayani Tuhan. Yang mau katakan amin saudara. Tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Saya boleh undang pemain musisi saudara. Luar biasa. Dan hari ini saudara, mungkin sulit waktu kita berbicara, kasihi keluargamu tapi keluarga kita hancur, berantakan. Suami, istri mungkin sulit saudara, udah nyakitin kita dan lain sebagainya. Tapi saya berdoa hari ini, biar kasih Kristus yang memampukan kita untuk melayani keluarga kita terlebih dahulu. Untuk menyatakan kasih Kristus dalam keluarga kita terlebih dahulu. Karena sekali lagi, kasih Kristus itu memampukan kita dan keluarga kita dipulihkan. Amin saudara. Dan saya percaya, biarlah keluarga kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Dunia memang tidak pasti, tapi kita percaya keluarga kita ada di tangan yang pasti. Yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara udah datang ke sini dengan keluarga, suami, istri, anak-anak, saya mau ajak saudara doakan mereka yuk. Doakan mereka, say blessing buat mereka. Tuhan terima kasih buat keluargaku. Tuhan terima kasih buat istriku. Tuhan terima kasih buat anak-anakku. Rangkul mereka. Kakak adik boleh gandengan tangan. Suami istri juga boleh gandengan tangan. Rangkul mereka. Say thank you. Terima kasih udah terus berada. Menopang. Terima kasih sudah terus memberikan tanggung jawab buat keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak hamba-Mu berdoa pagi hari ini. Engkau yang melihat keluarga di tempat ini Tuhan. Biar keluarga di tempat ini terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Keluarga di tempat ini Tuhan terus menghidupi firman di dalam kehidupan mereka. Menjadi kuat di dalam Tuhan. Sehingga kami percaya apapun boleh terjadi, tapi fondasi kami tetap kuat, itu Kristus yang selalu memberikan kami kekuatan. Tuhan, kami mau berdoa buat keluarga kami, buat istri kami, buat suami kami, buat anak-anak kami, orang tua kami. Kami tahu kami gak bisa pilih keluarga kami Tuhan. Tapi waktu kami ada di dalam keluarga ini Tuhan, mampukan kami untuk melayani mereka Tuhan.
Mampukan kami untuk mengampuni mereka. Mampukan kami untuk mengasihi mereka. Kuatkan kami dalam perjalanan kami bersama Tuhan. Sebab kami percaya kami tidak berjalan sendiri. Kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Engkau luar biasa. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.